Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak di tengah kesibukan dan bertanya-tanya, sebenarnya dari mana datangnya semua pikiran, perasaan, dan pengalaman kita? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan melakukan sebuah penjelajahan yang unik, perjalanan ke dalam diri untuk menelusuri salah satu misteri terbesar, sumber dari kesadaran itu sendiri. Jadi, pertanyaannya simpel tapi dalam banget. Apa sih sumber kesadaran itu? Ini bukan cuma teka-teki filsafat yang rumit ya. Ini adalah sebuah penyelidikan langsung ke dasar dari semua yang pernah dan akan kita alami. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebuah pergeseran fokus. Kita akan coba beralih dari yang biasanya kita amati, yaitu dunia di luar sana, menuju sebuah pertanyaan yang jauh lebih personal. Sebuah perjalanan ke dalam diri. Coba deh kita pikirin. Dari kecil, kita kan selalu diajarin untuk melihat keluar, meneliti benda, alam, orang lain. Kita jago banget menganalisis dunia di sekitar kita. Tapi, seberapa sering sih kita berhenti dan bertanya, tunggu dulu, siapa atau apa yang sebenarnya sedang mengamati semua ini? Kita tuh jarang banget meneliti si pengamatnya itu sendiri, yaitu kesadaran. Terus gimana caranya kita menemukan sesuatu yang tampaknya nggak terlihat? Nah, kita akan pakai pendekatan yang sedikit beda. Kita akan mulai dengan mencari tahu dulu apa saja yang bukan kesadaran. Dengan cara ini, kita bisa menyingkirkan apa yang bukan untuk menemukan apa yang sejati. Coba deh, sekarang rasain. Anda bisa mengamati tubuh Anda kan? Anda bisa merasakan pegal atau segar. Anda juga bisa mengamati pikiran Anda yang, wah, datang dan pergi tanpa diundang. Begitu juga dengan perasaan. Senang, sedih, marah, semuanya bisa Anda amati. Bahkan pengalaman spiritual yang paling dalam sekalipun, itu pun tetap jadi sesuatu yang Anda amati, yang Anda sadari. Nah, ini dia kuncinya. Kalau sesuatu itu bisa Anda amati, artinya itu adalah sebuah objek. Sama aja kayak Anda melihat pohon di luar jendela. Pohon itu adalah objek. Ternyata, pikiran dan perasaan Anda juga sama. Mereka adalah objek yang muncul dan lenyap di dalam layar kesadaran Anda. Jadi di sini kita bisa lihat ada pemisahan yang jelas. Di satu sisi ada objek-objek yang diamati, pikiran, tubuh, perasaan, dunia, semuanya. Dan di sisi lain ada yang mengamati, yang mengetahui semua itu. Itulah kesadaran. Jadi kesadaran itu ibarat panggungnya, bukan para aktor yang seliweran di atasnya. Oke, kalau kesadaran itu bukan pikiran, bukan tubuh, bukan perasaan, terus apa dong? Sekarang, kita masuk ke jantung penemuannya, ke hakikat sejati dari apa itu kesadaran. Coba deh kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Ini adalah intinya. Anda nggak akan pernah bisa menemukan atau melihat kesadaran sebagai sebuah objek, karena kesadaran itu adalah subjek utamanya. Dia adalah yang mengetahui, bukan sesuatu yang diketahui. Dia itu cahayanya, bukan benda yang disinari sama cahaya itu. Jadi, bentuknya apa? Warnanya gimana? Ya, nggak ada. Kesadaran itu sendiri nggak punya bentuk, nggak punya warna, dan nggak punya batas. Sama persis kayak ruang kosong di kamar Anda. Ruang itu kan nggak punya bentuknya sendiri. Tapi justru karena itulah, semua perabotan bisa ada di dalamnya. Tapi, jangan salah ya, walaupun nggak berbentuk, kesadaran itu justru hal yang paling nyata, paling fundamental. Kenapa? Karena tanpa kesadaran, ya nggak ada pengalaman sama sekali. Nggak akan ada dunia, nggak ada pikiran, nggak ada apapun. Dia adalah dasar dari segalanya. Nah, apa yang terjadi kalau kita benar-benar menyadari hal ini dalam pengalaman langsung? Identitas kita tentang diri mulai bergeser. Kita mulai merasakan sesuatu yang melampaui batas-batas diri kita yang sempit. Dalam momen-momen hening, kesadaran itu nggak lagi terasa seperti sesuatu yang terkurung di dalam kepala kita. Rasanya seperti sebuah ruang yang luas banget, tanpa batas. Di dalam ruang itulah semua pikiran, perasaan, dan sensasi muncul, menari sebentar, lalu menghilang lagi. Anda bukan pikiran Anda adalah ruang di mana pikiran itu muncul. Tapi hati-hati, ada jebakan di sini. Pikiran kita tuh pinter banget. Dia bisa aja mengambil pemahaman ini dan menjadikannya konsep baru. Oh keren, berarti aku adalah ruang tak terbatas. Padahal ini cuma identitas baru. Tujuan sebenarnya dari perjalanan ini adalah melampaui semua konsep dan identitas. Bukan cuma ganti yang lama dengan yang baru yang kedengarannya lebih spiritual.
perjalanan ini nggak berhenti di atas bantal meditasi dalam keheningan. Justru pertanyaan terbesarnya adalah gimana kita bawa rasa hening dan luas ini kembali ke hiruk-pikuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini pertanyaan yang saya ingin tinggalkan untuk Anda renungkan. Setelah Anda menyadari bahwa Anda adalah ruang sadar yang hening di balik semua drama kehidupan, bagaimana ini mengubah cara Anda ngadepin kerjaan, macet di jalan, atau bahkan saat berinteraksi dengan orang yang Anda cintai? Ini bukanlah akhir dari penjelajahan, tapi justru awal dari cara hidup yang sama sekali baru. Terima kasih sudah menyimak.